Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Muliakanlah. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, seluruh hidup Yesus, mulai dari kelahirannya, sepanjang hidupnya, kematiannya, dan juga kebangkitannya, menumbuhkan iman yang subur dan membangkitkan semangat kemartiran yang bernyala-nyala. Itulah yang terjadi kepada jemaat perdana, di mana mereka semua mengalami bahwa Yesus Kristus yang terlahir datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia, Sang Mesias yang dinanti-nantikan, sehingga sebagai jemaat yang mengawali apa yang disebut dengan pewartaan akan Kristus, Sang Mesias, telah dimulai. Dan itu menumbuhkan iman yang subur dan semangat kemartiran yang bernyala-nyala. Sebab karya Yesus bukanlah karya manusia, melainkan karya Allah yang maha tinggi. Sehingga demikian pula lah para rasul dan murid-murid lainnya senantiasa mengalami hikmat akan Allah Roh Kudus, sehingga mereka mewartakan apa yang telah mereka saksikan sendiri tentang siapakah Yesus Kristus itu. Dan sungguh apa yang menjadi semangat jemaat perdana itu bertumbuh subur sebagai gereja. Mereka melakukan kerikma, pewartaan, diakonia, pelayanan, martiria, kesaksian hidup, dan koinonia, persekutuan. Dan ternyata itu semua sungguh membawa kesuburan di dalam iman dan semangat menggereja. Dan saudara-saudari yang terkasih, hal ini ternyata membuat para pemuka agama Yahudi dan orang-orang Yahudi lainnya, agama yang besar saat itu, mengalami ketakutan. Inilah yang akhirnya membuat Stefanus menjadi martir, dibunuh oleh mereka.
Ternyata Kristen fobia sudah mulai merasuki orang-orang Yahudi saat itu. Mereka ketakutan bahwa akhirnya jangan-jangan pengikut Kristus ini semakin besar sehingga banyak yang terseret untuk mengikuti mereka. Disinilah akhirnya oleh karena ketakutan akan pertumbuhan jemaat perdana yang semakin besar itu, mereka melakukan teror dan berusaha untuk menghilangkannya. Kristen fobia sudah merasuk pada orang-orang Yahudi, sehingga mereka berusaha untuk bagaimana menghilangkan pengaruh dari para rasul dan murid-murid Kristus yang menghidupi cara hidup dari Yesus Kristus itu sendiri. Ternyata mereka melakukan yang sama terhadap Yesus Kristus dan juga kepada Stefanus ini. Mereka berusaha untuk menghilangkan, namun mereka tidak mengetahui bahwa mati satu tumbuh 1000. Apa yang disebut dengan karya Allah tidak dapat dihilangkan. Disitulah akhirnya kita bisa memahami bahwa memang dunia ini membenci akan Kristus, sebab Kristus bukan dari dunia ini. Demikian pula lah kita semua yang senantiasa mengimani Kristus, maka kita pun dibenci oleh dunia. Namun karya Allah tidak akan pernah berhenti, dan itu senantiasa akan menemani kita sampai akhir. Dan apabila kita senantiasa bertahan setia di dalam iman kita, maka seturut janji Allah, kita semua akan selamat.